dalam rangka untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan investasi atau modal yang telah kita raih selama 1 bulan ini, yaitu melalui ibadah yang sangat intensif sekali, baik sholat wajib, sholat sunnah, sedekah, infak, termasuk sholat tarawih pada malam hari ini. Saya menghimbau terutama pada diri saya sendiri, atau mungkin juga cocok untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk selalu mengingat terhadap 3 panggilan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah pasti akan menghadapi 3 panggilan Allah itu. Pertama adalah sholat, yaitu adzan yang selalu dikumandangkan oleh muadzin dari selama 24 jam, itu selama 5 waktu. Kemudian kalau kita perhatikan, adzan ini juga akan dilantunkan dari masjid ke masjid, dari negeri satu ke negeri yang lain dengan waktu yang berbeda. Dan panggilan sholat ini juga akan berdengung mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Panggilan sholat ini akan berhenti ketika bumi kita sudah tidak berputar pada porosnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada riwayat, yaitu sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ketika mendengar itu, beliau selalu menangis. Serban yang dibawa setiap berangkat sholat itu selalu basah. Sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau Ibnu Abbas selalu menangis ketika mendengar adzan yang dikumandangkan oleh muadzin? Ibnu Abbas menjawab, jika seandainya manusia mengetahui hakikat dari panggilan sholat ini, maka semua akan menghentikan aktivitas keduniaannya. Dia akan beristirahat sebentar dan berbondong-bondong untuk menuju ke masjid. Bapak-Ibu sekalian, kalau kami perhatikan sejauh ini, ketika adzan dikumandangkan, umat Islam yang ada di sekitar kita itu tidak seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa masjid yang begitu dibangun Mekah sangat besar sekali, termasuk mungkin masjid kita ini. Rata-rata untuk sholat ibadah rutin 5 waktu itu 2-3 shot. Dan saya juga menjumpai hal serupa ketika saya hampir setiap sholat zuhur dan asar itu adalah di Masjid Raden Patah. Masjid Raden Patah itu mungkin 1,5 kalinya dari 2 masjid ini yang sangat megah sekali. Paling-paling kalau sholat zuhur sama asar itu hanya 2 shot. Kondisi ini menggambarkan bahwa umat manusia, khususnya adalah para muslim, itu belum mencoba memahami dari hakikat panggilan sholat setiap waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, padahal kalau kita perhatikan siklus waktu ibadah sholat yang dirancang oleh Allah itu sangat mempertimbangkan terhadap aktivitas manusia. Kalau kita perhatikan jeda antara waktu sholat subuh hingga sholat zuhur ditambah dengan sholat asar, itu akan cukup ketika manusia akan bekerja secara optimal 8 jam. Demikian juga kalau kita perhatikan jeda antara waktu isya dengan sholat subuh, itu Allah telah menyediakan waktu istirahat kita di malam hari juga dengan cukup. Termasuk jeda antara waktu sholat maghrib dengan isya dan
Demikian juga antara waktu-waktu yang lain. Bapak Ibu sekalian, perintah sholat itu adalah perintah yang khusus, perintah yang istimewa, perintah yang utama. Karena Allah memerintahkan sholat itu tanpa melalui malaikat Jibril, tetapi langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagi manusia, saya yakin bahwa sholat ini adalah sebagai media efektif untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, untuk menuntun manusia untuk berbuat akhlak yang lebih baik, untuk melatih kedisiplinan. Dan kita tahu semua bahwa ibadah sholat merupakan ibadah satu-satunya yang pertama dan utama yang akan dihisab oleh Allah. Dan beberapa ustadz menyampaikan bahwa jika sholatnya baik seseorang itu, maka ibadah-ibadah yang lain itu juga akan baik. Kedua, yaitu panggilan haji. Waktu dan tempat untuk menunaikan ibadah haji itu juga sudah ditetapkan dan manusia semuanya sudah tahu. Tepatnya adalah tanggal 8 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah dan tempatnya di Padang Arafah. Haji bagi manusia wajibnya hanya satu kali selama hidup. Dan oleh karena itu bagi yang sudah mampu, maka hukumnya wajib. Dan kalau ditinggalkan, hukumnya menjadi berdosa. Oleh karena itu, saya menghimbau bagi yang belum menunaikan ibadah haji dan kemudian sudah mampu, segeralah untuk menunaikan ibadah haji. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 27, yang artinya, dan berserah dirilah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Oleh karena itu, kalau kita ikuti para syuhada untuk yang menunaikan haji, selalu menjawab seruan itu dengan kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik kala sarikala labaik, labaik kala sarikala labaik, innal hamda wa nikmata lakal mulk la syarika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan hanyalah untukmu semata, tiada sekutu bagimu. Ketiga, yaitu panggilan kematian. Panggilan ketiga ini berbeda dengan dua panggilan sebelumnya, karena tempat, cara, dan waktunya yang mengetahui hanya Allah. Tidak ada satupun manusia bisa mengetahui datangnya ajal. Bahkan para nabi pun juga tidak mampu untuk mengetahui kapan datangnya para nabi itu untuk dipanggil oleh Allah. Namun yang jelas bahwa kematian dan ajal itu adalah satu paket. Rezeki setiap individu telah ditetapkan Allah bersamaan dengan ajalnya. Artinya, jika manusia belum menerima semua rezekinya, baik rezeki untuk makanan, untuk minuman, untuk sandang, untuk makanan, untuk rezeki yang lain, maka tidak akan datang ajalnya. Karena ajal dan rezeki adalah satu paket.
Panggilan yang satu ini tidak ada satupun yang bisa menghindari atau menghalangi. Bahkan kalau kita ada di gedung yang besar, yang kuat, itu pun juga akan datang kematian ketika sudah saatnya. Oleh karena itu, Allah selalu mengingatkan. Maka terhadap panggilan yang satu ini haruslah menjadi perhatian khusus. Bahkan malaikat Israel, sang pencabut nyawa, atas perintah Tuhannya pun akan melaksanakan perintah Allah dan tidak mungkin akan juga bisa menggeser maju maupun mundur sedetik pun. Karena memang ini adalah kuasa Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 11 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sifat manusia yang mungkin termasuk saya, yang kadangkala masih menunda-nunda ketika panggilan azan datang, termasuk beberapa orang yang mungkin sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, saya mendorong, saya berharap untuk segera menunaikan haji. Dengan penuh kesadaran diri dan keinsafan iman, marilah kita segera penuhi dua panggilan Allah sebelum panggilan kematian itu datang menyebut kita. Termasuk saya kira panggilan-panggilan yang lain, antara lain yaitu panggilan dakwah, panggilan jihad, dan panggilan kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian saya kira secara singkat apa yang bisa saya sampaikan pada tausiah malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.